Penyiksaan fisik melalui operasi pemotongan tulang rahang di Korea Selatan bukan lagi tentang kesombongan visual, melainkan sebuah mekanisme bertahan hidup yang brutal di tengah pasar kerja dan sosial yang sangat diskriminatif. Standar kecantikan ekstrim ini telah berubah menjadi sebuah sistem kasta tidak tertulis yang memaksa ribuan perempuan mempertaruhkan nyawa mereka demi sepotong pengakuan sosial. Bayangkan sebuah dunia di mana struktur tulang wajahmu menentukan kelayakanmu untuk mendapatkan pekerjaan, pasangan, atau bahkan sekadar rasa hormat di jalanan. Di Seoul, ini bukanlah fiksi distopia, melainkan realitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh jutaan perempuan muda. Fenomena ini melahirkan sebuah tren medis paling ekstrim di dunia, prosedur pemotongan tulang rahang, atau yang dikenal secara medis sebagai operasi ortognatik ganda. Ini bukanlah prosedur kosmetik biasa seperti mengubah bentuk lipatan mata atau menyuntikkan filler ke bibir. Kita sedang berbicara tentang proses mengerikan di mana dokter bedah secara harfiah menggergaji tulang rahang atas dan bawah pasien, memutuskannya dari tengkorak, menggesernya beberapa milimeter ke dalam, lalu menyatukannya kembali dengan sekrup titanium. Semua ini dilakukan hanya demi mendapatkan bentuk wajah feline yang ramping dan mungil. Sebuah standar visual yang seringkali secara genetik mustahil dicapai oleh sebagian besar ras Asia Timur tanpa bantuan pisau bedah. Sejarah kegilaan ini tidak lahir dari ruang hampa. Setelah Perang Korea, negara ini bangkit dengan kecepatan luar biasa menjadi raksasa ekonomi global. Namun, lompatan ekonomi yang sangat cepat ini menyisakan celah psikologis yang dalam. Dalam masyarakat yang sangat kompetitif dan homogen, konformitas menjadi kunci keamanan sosial. Ketika semua orang pintar, terpelajar, dan memiliki kualifikasi akademis yang setara, apa yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya di pasar kerja? Jawabannya adalah penampilan fisik. Di Korea Selatan, melampirkan foto setengah badan pada resume pekerjaan adalah hal yang lumrah dan bahkan diwajibkan selama puluhan tahun. Praktik ini secara tidak langsung melegalkan diskriminasi visual yang dikenal sebagai low-kiss. Penampilan luar dianggap sebagai cerminan dari disiplin diri, karakter, dan status sosial seseorang. Seorang perempuan dengan rahang persegi atau dagu yang menonjol seringkali diberi label keras kepala, agresif, atau tidak ramah, stereotip kuno yang menghancurkan peluang karir mereka sebelum mereka sempat berbicara dalam wawancara kerja. Mari kita bedah lebih dalam aspek psikologis dari fenomena ini. Mengapa begitu banyak perempuan secara sukarela menyerahkan tubuh mereka untuk disayat dan dipatahkan? Jawabannya terletak pada konsep kecemasan eksistensial yang dimanipulasi secara masif oleh industri kecantikan bernilai miliaran dolar. Sejak usia sangat muda, anak perempuan dihadapkan pada iklan-iklan di stasiun kereta bawah tanah yang menampilkan transformasi wajah sebelum dan sesudah operasi dengan narasi yang sangat manipulatif. Semua orang telah melakukannya, kecuali kamu. Media sosial memperparah situasi ini dengan algoritma yang terus-menerus menyaring wajah-wajah simetris dan tanpa celah. Psikologi wanita yang secara alami mendambakan penerimaan dan rasa aman di dalam komunitasnya, dieksploitasi hingga ke titik di mana mereka merasa bahwa tubuh asli mereka adalah sebuah kesalahan cacat lahir yang harus diperbaiki. Muncul sebuah delusi kolektif bahwa rasa sakit fisik akibat pemotongan tulang adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan rasa sakit akibat penolakan sosial yang terus-menerus. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang operasi seringkali disembunyikan di balik dinding-dinding klinik yang estetis dan berbau lavender di distrik Gangnam. Operasi rahang ganda sebenarnya adalah prosedur medis berisiko tinggi yang awalnya diciptakan untuk memperbaiki kelainan fungsi kunyah yang parah atau rekonstruksi pasca kecelakaan. Ketika prosedur ini dialihfungsikan untuk tujuan kosmetik murni, risikonya menjadi sangat mengerikan. Saraf-saraf wajah yang sensitif membentang tepat di sepanjang garis rahang yang dipotong. Satu kesalahan kecil dari pisau bedah dapat menyebabkan mati rasa permanen, kelumpuhan otot wajah, atau ketidakmampuan untuk mengunyah makanan selamanya. Lebih buruk lagi, industri yang sangat menguntungkan ini memicu munculnya fenomena ghost doctors atau dokter hantu. Ini adalah praktik ilegal di mana dokter bedah terkenal yang wajahnya dipajang di brosur hanya bertugas melakukan konsultasi dan anestesi. Namun begitu pasien tertidur lelap di bawah pengaruh obat bius, operasi pemotongan tulang yang berbahaya itu dilakukan oleh dokter magang yang belum berpengalaman atau bahkan sales peralatan medis demi menghemat biaya operasional klinik. Banyak perempuan yang masuk ruang operasi dengan harapan keluar sebagai sosok baru yang cantik, justru berakhir di meja otopsi atau mengalami kerusakan saraf permanen yang menghancurkan sisa hidup mereka. Kesedihan mendalam dari fenomena ini adalah hilangnya identitas unik perempuan demi sebuah replika estetika yang seragam. Jika kita berjalan di distrik-distrik modis di Seoul, kita akan sering melihat perempuan-perempuan yang memiliki fitur wajah yang hampir identik, mata bulat besar, hidung mungil yang mancung, dan rahang feline yang tajam. Mereka tampak seperti diproduksi secara massal dari pabrik yang sama. Ini adalah bentuk kekerasan visual terselubung, di mana keberagaman biologis perempuan dihapus secara sistematis atas nama standar kecantikan yang dikonstruksi secara artifisial oleh kapitalisme medis. Upaya perlawanan seperti gerakan Escape the Corset atau Tal Corset sempat membara beberapa tahun lalu, di mana sekelompok perempuan dengan berani menghancurkan kosmetik mereka, memotong pendek rambut mereka, dan menolak operasi plastik. Namun, reaksi keras dari masyarakat patriarki di sana sangatlah brutal. Perempuan-perempuan yang menolak konformitas ini seringkali dikucilkan secara sosial, kehilangan pekerjaan, dan mengalami perundungan siber yang luar biasa, menunjukkan betapa kuat dan kokohnya cengkeraman sistem kasta visual ini. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa obsesi ekstrim terhadap pemotongan tulang rahang ini bukanlah sekadar cerita tentang tren kecantikan yang kebablasan. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan modern yang memperlihatkan bagaimana sebuah masyarakat dapat menekan anggotanya hingga ke titik ekstrim di mana mereka rela merusak tubuh sehat mereka demi bertahan hidup. Ketika kecantikan tidak lagi menjadi ekspresi diri yang membawa kebahagiaan, melainkan sebuah prasyarat kejam untuk diakui sebagai manusia yang layak, maka disitulah kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat rusak dalam peradaban kita. Kita tidak bisa terus menutup mata dan menganggap ini sebagai pilihan pribadi yang bebas, karena tidak ada kebebasan sejati di bawah todongan senjata ekspektasi sosial yang mematikan. Jika kamu terkejut dengan kenyataan pahit di balik industri kecantikan yang ekstrim ini, kamu wajib menonton video kami tentang rahasia gelap di balik manipulasi standar kecantikan global yang secara perlahan merusak kesehatan mental generasi muda di seluruh dunia.
Klik video di layar sekarang dan mari kita bongkar kebenaran yang sengaja disembunyikan dari kita semua.